dari Arvita Fitriana NIM 25106040044, Muhammad Nur Aziz 25106040046, Talita Aurel Zahra 25106040050, dan Fazrin Nur Wesley 25106040052. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview buku yang berjudul Ulumul Hadis karya Ahmad Zumaro, Fitri Sari, Muhammad Fauzan Azima, Arif Budiman, dan Rizka Susanti. Melalui video ini, kami akan menjelaskan isi buku mulai dari pengertian ulumul hadis, sejarah perkembangannya, kedudukan hadis dalam Islam, klasifikasi hadis, hingga berbagai ilmu yang digunakan ulama dalam menjaga keaslian hadis dan Nabi Muhammad SAW. Semoga review yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai ilmu hadis serta pentingnya hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Pada bab pertama ini, penulis menjelaskan tentang pengertian ulumul hadis. Menurut buku ini, ulumul hadis merupakan kumpulan ilmu yang digunakan untuk mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini tidak hanya membahas isi hadis, tetapi juga membahas bagaimana hadis tersebut diriwayatkan, dicatat, dan diteliti kebenarannya. Selanjutnya dijelaskan bahwa ilmu hadis terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah. Ilmu ini berfokus pada proses periwayatan hadis, yaitu bagaimana hadis diterima, dihafalkan, ditulis, dan disampaikan dari satu perawi kepada perawi lainnya. Yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Ilmu ini digunakan untuk meneliti hadis sehingga dapat diketahui apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak. Pada bagian akhir bab ini, penulis menjelaskan sejarah perkembangan ilmu hadis sejak masa Rasulullah SAW, masa sahabat, tabi'in, hingga berkembang menjadi disiplin ilmu yang sangat lengkap seperti sekarang. Dari bab ini kita dapat memahami bahwa para ulama telah berusaha keras menjaga keaslian hadis sehingga ajaran Nabi tetap terpelihara hingga saat ini. Pada bab kedua, penulis menjelaskan beberapa istilah penting yang sering digunakan dalam ilmu hadis, yaitu hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Kemudian penulis menjelaskan unsur-unsur hadis yang terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah rangkaian orang yang meriwayatkan hadis, matan adalah isi hadis itu sendiri, sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Selain itu, dijelaskan juga bentuk-bentuk hadis seperti hadis qauli atau ucapan Nabi, hadis fi'li atau perbuatan Nabi, hadis takrir atau persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan sahabat, serta bentuk-bentuk hadis lainnya. Melalui bab ini, kita menjadi lebih memahami struktur sebuah hadis dan bagaimana hadis itu sampai kepada umat Islam. Pada bab ketiga, penulis menjelaskan perjalanan hadis dari masa ke masa. Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat menerima hadis secara langsung dari beliau. Setelah Rasulullah wafat, hadis mulai disampaikan kepada generasi berikutnya oleh para sahabat dan tabi'in. Kemudian masuk ke masa kodifikasi atau pembukuan hadis, ketika para ulama mulai mengumpulkan hadis dalam bentuk kitab. Setelah itu berkembang masa penelitian dan penyaringan hadis, di mana para ulama memilih hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa proses pelestarian hadis berlangsung sangat panjang dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pada bab keempat, penulis menjelaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat, tetapi tata cara pelaksanaannya dijelaskan melalui hadis Nabi. Selain menjelaskan Al-Quran, hadis juga berfungsi memperkuat hukum yang telah ada dan memberikan rincian terhadap ajaran Islam. Karena itu, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber yang saling melengkapi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Aurel Zahra dengan NIM 25106040050. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang fungsi hadis dan Al-Quran. Bab ini menjelaskan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran yang sangat penting, di mana kehujahan hadis ini didasarkan dalam dalil Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma ulama. Fungsi hadis dalam Al-Quran ini ada 4, yaitu bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyri', dan yang terakhir yaitu bayan nasakh. Yang pertama, bayan takrir. Bayan takrir itu sebagai menguatkan atau menegaskan hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Contohnya, kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu bayan tafsir, di mana bayan tafsir ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, mujmal, membatasi yang mutlak atau takyid mutlak, dan khususkan yang umum, tasyam. Yang ketiga yaitu bayan tasyri'. Bayan tasyri' ini menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran, sehingga hadis ini biasanya disebut sebagai hadis sumber hukum yang mandiri. Nah, bayan nasakh sendiri ini membahas perdebatan ulama mengenai kemungkinan
hadis itu menafsir atau menghapus hukum tertentu dalam Al-Quran. Tetapi banyak ulama berpendapat hadis ini lebih berfungsi sebagai penjelasan dalam Al-Quran daripada penghapus ayat di dalam Al-Quran. Nah, pokok dalam bab 4 ini yaitu hadis sebagai sumber hukum yang kedua yang sangat penting setelah Al-Quran, di mana hadis ini berfungsi sebagai memperkuat, menjelaskan, melengkapi, dan merinci ajaran dalam Al-Quran. Nah, sebagian besar ulama menerima hadis sebagai hujah dalam penetapan hukum Islam. Di sini akan menjelaskan materi dari bab 8 dan 9. Yang pertama yaitu ada hadis maudhu, yaitu hadis yang dibuat-buat atau dipalsukan dan kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini merupakan hadis yang paling lemah dan tidak boleh diamalkan. Faktor penyebab munculnya hadis maudhu yaitu karena adanya pertentangan politik, usaha kaum tindik untuk merusak Islam, lalu ada fanatisme terhadap suku, bangsa, daerah atau suatu kepemimpinan, dan beberapa faktor lainnya. Lalu ada ciri-ciri dari hadis maudhu. Kalau dari segi sanad itu terdapat perawi yang dikenal sebagai pendusta atau pemalsu hadis. Kalau dari segi matan, isi hadis bertentangan dengan Al-Quran, akal sehat, fakta sejarah atau ajaran Islam yang benar. Hukum penggunaan hadis ini bagi para ulama itu haram ya diriwayatkan atau digunakan dengan sengaja. Jadi hadis maudhu itu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Islam harus mampu mengenal ciri-cirinya agar tidak mengamalkan hadis yang tidak benar. Lalu kita beralih ke bab 8 yaitu tahammul wal ada. Fakta dari tahammul yaitu proses menerima atau memperoleh hadis dari guru. Kalau ada itu proses menyampaikan kembali hadis kepada orang lain sesuai cara penerimanya. Metode tahammul wal ada yang sering digunakan yaitu ada as-sama, yaitu mendengar langsung dari guru. Lalu ada al-qiraah, itu membacakan di hadapan gurunya. Lalu ada al-ijazah, al-munawalah, dan al-mutaqabah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Lalu ada syarat dari tahammul, yaitu memiliki kemampuan memahami pembicaraan atau tamyiz. Lalu ada syarat dari ada, yaitu yang pertama Islam, balik, dan berakal. Lalu ada urgensi tahammul wal ada, yaitu mengetahui cara penerimaan dan penyampaian hadis, lalu mengetahui kesinambungan sanad, lalu memastikan kesesuaian antara cara penerima dan meriwayatkan hadis. Lalu yang terakhir itu mengungkap kejujuran seorang perawi dan mencegah tadlis atau penipuan dalam periwayatan. Jadi tahammul wal ada itu adalah sistem penerimaan dan penyampaian hadis yang berfungsi menjaga keaslian dan memastikan sanadnya tetap terpercaya. Lalu ada lanjut ke bab 9 itu al-jarh wal at-ta'dil. Pengertian al-jarh wal at-ta'dil itu adalah ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis untuk menentukan apakah riwayat mereka itu dapat diterima atau ditolak. Jarah itu penilaian negatif terhadap perawi karena adanya cacat pada keadilan atau kehafalannya. Kalau ta'dil itu penilaian positif terhadap perawi karena memenuhi syarat keadilan dan kedomitan. Opsi kajian ini itu meneliti integritas, kejujuran, kapasitas intelektual, dan kualitas hafalan para perawi hadis. Urgensi ilmu jarah wa ta'dil itu menentukan kualitas perawi, menentukan diterima atau ditolaknya hadis, melindungi kemurnian hadis dari riwayat yang tidak terpercaya. Jadi intinya ilmu jarah wa ta'dil itu merupakan alat utama untuk menilai kredibilitas perawi hadis sehingga dapat diketahui apakah suatu hadis layak dijadikan hujah atau tidak. Dan baik, saya akan menyampaikan untuk bab 3 terakhir yaitu bab 10, 11, dan 12. Nah, pertama untuk bab yang 10 membahas tentang jarah wa ta'dil. Nah, penulis menjelaskan ilmu jarah wa ta'dil ini digunakan untuk menilai kualitas para perawi hadis. Nah, ilmu ini berisi tentang kritik terhadap perawi yang memiliki kelemahan. Sedangkan